Pemirsa masih di IDX Session Closing dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada TPIA, direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 5.400, resisten hingga ke 6.200. Selanjutnya ada Java juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1.130 hingga ke 1.200. Astra Internasional juga direkomendasikan buy 5.000 hingga ke 5.400. Dan terakhir ada Tekim juga direkomendasikan buy 7.200 hingga ke 7.600. TPIA, Java, ICI, dan Tekim. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Investasiku. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada TPIA, Ibu. Saham Grup Prayogo Pangestu. Hari ini di penutupan sesi kedua justru menguat di 1,75% di 5825 di tengah tekanan di harga saham gabungan. Meskipun catatannya TPIA di sepanjang perdagangan hari ini juga mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Analisis Anda untuk TPIA sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Ibu Sheryl. Oke, baik. Jadi kita lihat TPIA ini uptrend ya, Mas David ya. Uptrend lalu kemarin sempat koreksi 6%. Kita lihat hari ini reboundnya hanya di kisaran kurang dari 2% di area bottomnya. Jadi kita lihat secara momentum TPIA juga masih menarik sehingga masih berpotensi menguat di hari Senin, setidaknya targetnya di 6.200 seperti itu, Mas. Range-nya cukup lebar, Ibu, dari penutupan hari ini 5825, targetnya ke 6.200. Tadi Anda rekomendasikan buy. Buy di level berapa, Ibu Sheryl? Iya, baiknya di level supportnya ya di kisaran 5.600. Kita lihat kan range harganya tinggi ya, ATR-nya tinggi nih TPIA. Oke, artinya tunggu koreksi terlebih dahulu? Bisa nawar sedikit ya. Di level berapa, Ibu? Di atas itu 56? Dia di 5.600. 5.600. Penutupan hari ini 5825, Ibu. Artinya tunggu koreksi dulu begitu? Di 56. Iya, kita lihat kan memang range harganya TPIA tuh sangat besar ya, Mas. ATR-nya juga tinggi. Jadi kita lihat dalam satu hari range harga tersebut itu kemungkinan besar tercapai. Oke, baik. Gitu. Alasannya tadi karena range-nya cukup lebar, makanya buy di 5.600 dengan range-nya yang cukup lebar, volatilitasnya cukup tinggi. Bukan tidak mungkin dalam satu hari itu bisa menyentuh ke level tersebut. Buy di 5.600, resisten hingga ke 6.200, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua dari pakan ternak. Ada Java direkomendasikan. Beberapa hari yang lalu juga sudah merilis kinerja ini. Kemudian Java di perdagangan kemarin juga sempat tertekan dan hari ini berbalik arah menguat 2,59% di 1.190. Analisis Anda untuk Java, Ibu Sheryl? Oke, baik. Nah, Java ini salah satu saham langganan yang cenderung positif dari sektor consumer staples ya, kalau menjelang Ramadan, di bulan Ramadan. Kita lihat dari sisi fundamental, permintaan daging ayam saat Ramadan atau Hari Raya juga meningkat. Lalu kalau secara harga, dalam tren minornya, ini uptrend Java. Kita lihat ada kondisi reversal trend juga ya, kondisi reversal candle. Dari RSI stokastik ini ada golden cross, jadi bisa lanjut menguat Java dengan targetnya di 1.200, stop loss di 1.130, seperti itu. Penutupan hari ini di 1.190, Ibu. Range resistennya cukup sempit, atau mungkin ada resisten kedua untuk Java? Resistennya ke 1.300 ya, Mas ya. Oke. 1.300. Baik. Resisten selanjutnya. Tadi buy di level berapa untuk Java, Ibu? 1.130. Oke, penutupan hari ini di 1.190 menguat di 2,59%. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Ada Astra Internasional yang hari ini kembali mengalami pelemahan. Buy di level berapa untuk Astra, Ibu? Oke, nah kalau Astra ini kita bisa sedikit nawar ya di area bottomnya
di kisaran 5.050. Sebaiknya sih best buy-nya di harga tersebut ya. Lalu target kita bisa di harga 5.300 dengan stop loss di level 5.000 untuk ASI, Astra Internasional. Dalam sepekan terakhir, Astra juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Ibu Sheryl. Bagaimana Anda melihat dari sisi pola untuk Astra dengan pelemahan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kita lihat jadi kalau di level 5.050 di area bottomnya tersebut itu banyak support. Lalu juga di area tersebut jika koreksi lebih lanjut dari posisi sekarang, maka akan mencapai area oversold atau jenuh jual dari Astra Internasional. Ya. Baik, dari Astra Internasional kita beralih ke sampel yang terakhir untuk Tekim, Bu. Anda juga rekomendasikan buy, singkat saja Ibu Sheryl, analisisnya. Oke, baik. Nah, Tekim ini kita lihat harga pulp ya meningkat. Ada peningkatan dalam jangka waktu terakhir ini. Apalagi di akhir pekan besok ada rilis data PMI manufaktur China. Jika semakin meningkat, biasanya saham-saham produk-produk yang diekspor ke China itu juga akan ikut meningkat. Apalagi harga pulp, komoditas pulp juga masih uptrend dalam tren pendek. Seperti itu. Secara teknikal bagaimana Anda melihat kebangkitan dari Tekim dalam beberapa bulan terakhir yang sebelumnya sempat masih diperdagangkan di level 6 ribuan, Ibu. Sebelumnya sempat ke 73, namun hari ini tertekan ke 7125, Ibu Sheryl. Oke, kalau secara volume Tekim ini konsisten naik ya kalau kita pakai OBV. Lalu juga sudah nge-break dari MA 200, banyak support MA. Meskipun hari ini koreksinya hampir 4% ya, tapi masih ada support MA 20 setidaknya. Seperti itu, Mas. Baik, buy di level berapa, Ibu? Singkat saja. Buy di level sekarang boleh di 7.125 ya. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TPI, Java, Astra Internasional, dan Tekim. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Ibu. Yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Huanji, ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Kebetulan menanyakan saham PMMP, Ibu. Support dan resistennya apakah sudah direkomendasikan masuk untuk PMMP? Oke, baik. PMMP kita lihat ini jadinya trennya turun ya dalam tren pendek. Masih ada ruang pelemahan lebih lanjut. Kita lihat baiknya sih tunggu ke level 270 ya baiknya. Karena kita lihat volumenya dan likuiditasnya agak kurang juga nih sahamnya. Baik, kalau jebol di bawah 270, Ibu? Oke, baik. Berikutnya ada di 250 kalau jebol. Next supportnya. Baik, tapi secara keseluruhan Anda rekomendasikan tidak untuk PMMP? Kalau saham consumer kita lebih suka saham lain sih ya, yang lebih big caps gitu. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan dari Bambang Febriamito. Kali ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham Antam. Sudah ambil posisi untuk Antam di harga 1.700. Tampaknya nyangkut penutupan hari ini di 1.600. Harga emas dunia naik terus tapi sahamnya kok turun terus ini. Kontradiktif katanya, Ibu. Bisa dianalisis, Bu, dan dijelaskan terutama dari sisi teknikal atau kita kaitkan dengan sisi fundamental di tengah rekor harga emas sejauh ini. Oke, jadi kita lihat ya secara fundamental Antam ini kan nggak hanya menghasilkan emas, tapi menghasilkan logam-logam lain, salah satunya juga nikel. Jadi kenapa emasnya all time high, tapi Antamnya tidak ikut all time high? Seperti hari ini malah melemah 2%. Dan juga selain soal underlying-nya emas, saham itu kan punya banyak sentimen, misalnya dari kinerjanya, dari prospeknya, gitu. Kalau kita lihat secara tren harga, Antam memang masih uptrend ya, tapi masih disupport juga sama MA20. Tapi andai kata ditembus, turun karena volumenya juga naik ya. Kita bisa
lihat support berikutnya ke 1.500 gitu. Jadi kalau yang sudah punya di harga 1.700, saran kami wait and see dulu. Andai kata turun ke level support berikutnya ke 1.500 ya, baru bisa tambah posisi lagi. Untuk sekarang di 1.600 sebaiknya di hold dulu. Baik. Seperti itu. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Ibu, menanyakan saham BMRI nyangkut di 7.300 Ibu. Mungkin ambil posisi ketika perjalanan BMRI menyentuh ke level all time high beberapa waktu lalu. Rekomendasinya seperti apa? Di hold saja atau averaging down? Oke. Floating loss-nya masih sedikit ya, apalagi ini Bank BRI juga mau bagi dividen BMRI, Ibu? yang Bank Mandiri Iya. mau bagi dividen ya, sudah ex-date tanggal 20 Maret kemarin, tanggal pembayarannya hari ini. Oh, berarti sudah masuk dividennya ya. Harusnya masih di hold saja. Secara fundamental Bank Mandiri masih oke ya. Apalagi juga ada dividen yang lumayan besar kali ini porsinya, dividen yield-nya. Jadi seperti itu, Pak. Resisten selanjutnya dari 7250 penutupan hari ini. Penguatan masih akan terus berlanjut untuk pekan depan? Betul. Iya, kita lihat Bank Mandiri salah satu saham pilihan jika IHSG-nya lanjut rebound di pekan depan, seperti itu. Baik, analisis untuk BMRI menguat hari ini di 7250 di 1,05%, di hold saja bagi Anda sudah ambil posisi di 7.300-an. Ruang penguatan dan menembus all time high masih terbuka cukup lebar untuk BMRI di perdagangan selanjutnya. Ibu Sheryl, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung Ibu Sheryl. Selamat berlibur panjang Ibu. Terima kasih, sama-sama Mas David, sehat selalu, selamat libur. Baik, ada Ibu Sheryl Tanuwijaya, Head of Research Investasiku. Akhirnya, saya David San Oval, beserta kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama berhari libur dan sampai berjumpa kembali.